Anda kembali bersama kami di Newsline, kali ini bersama saya Naila Husna. Pemirsa, Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda di Indonesia. Meski masih berumur 1 tahun, geliat pembangunan terus digenjot. Mulai dari kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur lainnya terus berjalan. Untuk menekan inflasi juga tetap dijaga oleh pihak Provinsi Papua Barat Daya agar perekonomian berjalan normal. Inilah cerita dari Provinsi Papua Barat Daya, provinsi termuda di Indonesia yang terus melakukan perubahan untuk kesejahteraan rakyat Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari 5 kabupaten, 1 kota, dan dipimpin oleh penjabat gubernur Muhammad Musaat. Ada 5 prioritas program Gubernur Papua Barat Daya, yaitu Prodikter, program dukungan pendidikan dokter dan dokter spesialis. Bisgemas, program beasiswa bagi generasi emas. Berdaya Ekomas, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jambu Hidup, program jaminan 1000 hari pertama. Dan Paitua, program bantuan Rp250.000 per bulan per orang untuk orang asli Papua di usia 65 tahun. Sejumlah terobosan juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, yaitu dengan membangun jalan sebagai urat nadi agar dapat terkoneksi dengan baik. Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki Raja Ampat, yang merupakan destinasi kelas dunia, yang akan terus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Provinsi Papua Barat Daya yang baru berumur 1 tahun akan menjadi provinsi termuda yang akan mendorong seluruh pembangunan demi kesejahteraan rakyat Papua. Dan kita akan berbincang bersama Bapak Muhammad Musaat selaku PJ Gubernur Papua Barat Daya. Selamat sore Pak Musaat, terima kasih sudah bergabung dan hadir bersama kami di program Newsline kali ini. Pak, tentunya akan ada banyak yang kita perbincangan ya Pak ya, mulai dari kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, sampai dengan program-program prioritas yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Kita awali dari tingkat kemiskinan ekstrim nih Pak. Data BPS di bulan Maret 2023 bahwa Provinsi Papua ini mengalami tingkat penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, bagaimana dengan di wilayah Papua Barat sendiri, Pak Musaat? Ya, jadi Provinsi Papua Barat Daya ini kan merupakan pecahan dari Provinsi Papua Barat, ya, yang tadinya ibu kotanya di Manokwari, kemudian melingkupi ada 13 kabupaten, kemudian pada bulan Desember tahun 2022 dilahirkanlah Provinsi Papua Barat Daya, dan di bawahnya ada 6 daerah bawahan, 1 kota dan 5 kabupaten. Ya. Dan memang kita sejak awal itu kan sesuai dengan arahan Presiden ada 4 hal yang harus menjadi perhatian setiap kepala daerah. Yang pertama inflasi, kemudian yang kedua stunting, yang ketiga kemiskinan ekstrim, dan yang keempat adalah investasi. Nah, inilah yang juga menjadi perhatian kami, ya, untuk menindaklanjuti perintah Presiden kepada semua kepala daerah, baik gubernur maupun juga bupati wali kota. Khusus di Provinsi Papua Barat Daya untuk inflasi, alhamdulillah sampai saat ini tetap terkendali karena memang kita melakukan berbagai upaya. Yang pertama kita memastikan bahwa stok ya untuk bahan pokok itu harus tersedia. Dan ini tidak terlalu sulit untuk Provinsi Papua Barat Daya karena Provinsi Papua Barat Daya merupakan pintu masuk untuk ke Papua. Ya. Jadi semua dari luar Papua, dari Jawa, dari Sulawesi dan sebagainya yang mau masuk ke Papua pasti lewat Papua Barat Daya, tepatnya di Sorong ya sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Jadi stok kita selalu kita kendalikan, kita pastikan ada. Harganya juga kita pastikan dikendalikan, ya, tidak boleh ada yang menaikkan harga sesukanya, dan itu saya melakukan ini kan ke pasar-pasar ya, untuk memastikan harga semua itu bisa terjangkau, ya, tidak artinya memenuhi, kan sudah ada namanya head
harga eceran tertinggi ya, harus selalu di bawah itu, jangan sampai melampaui head, dan itu sudah kita lakukan dengan memastikan di distributor maupun juga di penyalur, dan juga terakhir di pengecer-pengecer itu juga harus dipastikan itu, dan memang harus didatangi dan dipastikan. Kemudian juga yang terpenting adalah mobilitas barang itu ya, dan itu salah satu hambatan di Papua Barat Daya pada saat awal kita dibentuk ini, yaitu memang transportasi ya, karena ada beberapa jalan yang mengalami kerusakan sehingga harga itu terpaksa menambah harga transportasinya ya, dan itulah kemudian kita lakukan perbaikan jalan-jalan itu untuk menghubungkan antar kabupaten dengan ibu kota provinsi. Dan terakhir memang yang dikeluhkan oleh banyak pedagang, terutama pedagang-pedagang OAP, ya tadi juga transportasi mereka yang masih tinggi. Nah, itulah kemudian kami juga menyiapkan mobil angkutan khusus untuk mama-mama penjual di pasar, ya, sehingga pengeluaran mereka untuk angkutan itu sudah seperti disubsidi lah oleh pemerintah. Itu beberapa upaya yang kita lakukan, dan alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali. Terkendali dan terus berjalan. Jadi tadi belusukan ke pasar, kemudian juga mobilitas ya, transportasi juga terus ditingkatkan. Terus juga ada kita lakukan pasar-pasar murah ya, dan sebagainya yang itu. Dan bahkan juga selain ada dari pusat misalnya ada untuk beras ya, beras bagi masyarakat, kita juga ikutkan dengan sembako yang lain untuk masyarakat. Jadi kita sinergi dengan apa yang ditetapkan secara nasional dengan yang kita lakukan di tingkat provinsi. Baik, nah berarti sejauh mana Pak angka dari penurunan kemiskinan ekstrim ini Pak selama 1 tahun ini? Ya, jadi kemiskinan ekstrim kita 1 tahun ini ada turun 2 poin ya. Tadinya itu di angka 9, ya sekarang udah turun 7. Tetapi untuk memastikan kemiskinan ekstrim selain tadi kita pinikan, juga kita punya program ya yang namanya Paitua. Paitua itu perlindungan hari tua. Ya, kita tahu bahwa salah satu di budaya di Papua itu kan tingkat kekerabatannya tinggi. Jadi kalau satu rumah tangga biasanya yang anaknya yang bekerja itu dia harus menampung orang tuanya, begitu juga mertuanya, kadang-kadang juga omnya. Jadi dalam satu rumah tangga itu bisa ada 2 sampai 3 rumah tangga lain yang bergabung di situ, tetapi yang produktif hanya 1 orang. Yang lain ini kan biasanya sudah usia uzur, sudah usia lansia, ya, sehingga mereka kan menjadi beban juga bagi yang produktif. Oleh karena itu kita luncurkanlah itu Paitua, ya, dan Pak Wapres waktu berkunjung ke Papua Barat Daya sudah kita canangkan, setiap orang kita berikan 250.000 setiap bulan yang berusia 65 tahun ke atas. Lansia ya? Lansia. Jadi ini untuk bisa mengurangi pengeluaran ya dari yang tadi yang produktif, karena yang tidak produktif seperti yang usia 65 tahun ini diapini oleh pemerintah ya dengan 250.000. Jadi kalau ada bapak dan ibu berarti sudah ada 500.000 yang bisa pegang ya untuk menambah kebutuhan pengeluaran kebutuhan di rumah tangga itu baru dari program Paitua, belum program-program lain Pak, ada Bisgemas dan lain-lain. Tapi Pak Musaad, ini yang juga menjadi tantangan dari setiap kepala daerah selain kemiskinan ekstrim adalah angka stunting, gitu ya Pak ya. Bagaimana sih Provinsi Papua Barat Daya untuk fokus terhadap ini juga dan kemudian dapat menekan angka stunting yang tinggi? Betul. Jadi stunting ini kita juga mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari sebelumnya itu bisa mendekati 30% ya stunting, kemudian bertahap diturunkan, dan terakhir kemarin data yang dikeluarkan itu kita tinggal 18% ya. Tinggal 18%. Ya, jadi berbagai upaya kita lakukan, ini kolaborasi juga ya dengan berbagai, dan kami berterima kasih juga beberapa waktu lalu ibu-ibu OAC
Wase ya Wasikim, ibu-ibu menteri yang Kementerian Indonesia Maju ini yang dipimpin langsung oleh Ibu Tito Karnavian ya, dengan ada 10 ibu-ibu menteri datang juga ke Sorong ya, dan di situ kita juga melakukan beberapa kegiatan. Kita awali dengan beberapa kegiatan, yaitu pertama ada pasar murahnya, kemudian juga untuk pelayanan terhadap anak-anak stunting ya, dan kemudian yang ketiga ya pasti kita selalu ikutkan dengan kita distribusi bantuan-bantuan sembako dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu yang kita lakukan, dan di setiap distrik juga ada rumah-rumah gizi. Rumah gizi. Ya, ini kolaborasi kita dengan Bupati Wali Kota dan Provinsi dan Bupati Wali Kota, rumah-rumah gizi yang memang setiap saat kita memberikan makanan bergizi untuk anak-anak yang terindikasi stunting ya. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, dalam kita sudah membentuk juga tim percepatan untuk penurunan stunting ya. Dan tim ini dalam beberapa bulan terakhir ini itu memberikan makan ya setiap hari itu untuk 1.000 orang anak-anak itu ya, untuk makanan sehat, makanan bergizi, dan itu satu hari 3 kali, jadi pagi, siang dan sore ya. Kemudian kita juga tidak berhenti di situ karena memang soal data juga menjadi penting. Betul. Kita juga membantu laptop untuk para relawan yang kader-kader di puskesmas ya, supaya mereka memberikan data yang akurat. Jangan sampai karena data yang tidak akurat kemudian kebijakannya menjadi tidak tepat sasaran ya. Itu yang kita lakukan. Kita juga memberikan insentif tambahan kepada para kader itu supaya ini menjadi satu kesatuan, kolaborasi bersama antara provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkat distrik dan kampung. Ini yang kita lakukan, jadi menjadi satu gerakan bersama untuk penurunan stunting. Baik, jadi bukan hanya terkait dengan fasilitas kesehatan, tapi juga rumah gizi ya Pak yang ada di sana untuk bisa memberikan makanan-makanan yang bergizi bagi anak-anak supaya bisa menekan angka stunting. Pak Musaat, ini masih banyak yang akan kita bahas lainnya, termasuk juga potensi dari wilayah administrasi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Seperti apa selengkapnya kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Newsline, dan masih juga bersama kami ada PJ Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Muhammad Musaat. Pak, tadi kita sudah berbincang mengenai tingkat kemiskinan ekstrim yang menurun ternyata ya Pak ya, kemudian juga stunting. Nah, sekarang kita pengen bahas mengenai realisasi investasi nih Pak. Di triwulan pertama sampai triwulan ketiga dan memasuki triwulan keempat, ini seperti apa? Ya, jadi saya tadi katakan bahwa sebenarnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini potensial untuk investasi ya. Kita punya potensi tambang, ada minyak dan gas ya, itu sudah operasional. Kemudian juga ada potensi tambang yang lain, nikel. Ya. Di Raja Ampat ada pulau namanya Pulau Gak, itu tempatnya nikel. Kemudian selain itu ya pasti ikan ya, ikan, dan juga yang tidak kalah penting adalah pariwisatanya ya. Untuk investasi ini memang ada target yang diberikan Kementerian Investasi kepada semua provinsi ya, karena mungkin kami baru, jadi kemarin itu kami dikasih target untuk 1 tahun ini itu targetnya adalah 2,4 triliun ya, 2,4 triliun. Kita bersyukur karena sampai triwulan ketiga ini kita sudah mencapai 2,6 triliun ya, jadi sudah melebihi ya. Mungkin kalau sampai di akhir bisa mendekati 3 lah ya, mungkin 2,9. Tapi itu belum seberapa ya dibandingkan dengan potensi yang kita miliki.
Apa saja itu, oleh Pak? karena itu memang butuh strategi yang lebih jitu lagi Iya. untuk memastikan bahwa potensi ini bisa berubah menjadi suatu aset ya, untuk investasi. Salah satu memang yang hambatan kita yaitu aspek infrastruktur. Ya, jadi memang para investor juga mempertimbangkan infrastruktur. Ya. Tapi ada satu kebijakan yang luar biasa dari pemerintah ya selama ini Pak Presiden sudah menetapkan Sorong itu sebagai kawasan ekonomi khusus. Ya. Jadi itu sebenarnya peluang ya yang harus kita manfaatkan untuk pengembangan investasi ya kawasan ekonomi khusus. Nah, hanya memang ada kendala-kendala kita tadi yang saya katakan itu, kendala-kendala apa namanya infrastruktur, dan yang kedua juga ada satu soal yang memang jadi kendala umum di satu tanah Papua, yaitu urusan tanah. Ya, iya tanah. Karena di Papua itu tidak ada tanah yang tidak bertuan. Semua tanah itu ada tuannya, ada yang miliki. Ya, berbeda kalau di provinsi lain, ada tanah yang memang dimiliki pemerintah. Nah, kalau di Papua tidak, semua tanah dimiliki sama masyarakat adat. Jadi ada hak ulayat. Ya, nah, ini yang memang kita butuh komunikasi yang lebih intens lagi dengan masyarakat yang akan melepaskan tanahnya, atau juga ke depan kita mungkin memikirkan untuk tanah itu tidak dijual ya, tetapi menjadi aset ya, sehingga tidak habis gitu ya. Ini yang kita akan lakukan ke depan ya. Sejauh ini seperti apa, Pak? Selama ini kan dijual ini tanah dilepas kepada pihak ketiga ya, atau dilepas kepada pemerintah. Nah, mungkin ke depan supaya lebih lebih bermakna begitu, tanah itu tidak habis setelah dijual kan selesai itu. Ya, padahal kebutuhan masa depan masih penting. Oleh karena itu mungkin ke depan kita memikirkan untuk ya itu menjadi bagian dari aset ya. Mungkin ada sebagian yang dijual, tapi sebagian harus menjadi bagian dari aset sehingga masyarakat bisa secara berkelanjutan bisa merasakan manfaat dari kepemilikan tanah mereka itu ya. Ini dan kita pingin ya, kita sedang mengupayakan supaya kawasan ekonomi khusus itu menjadi pusat pengembangan ekonomi di kawasan Papua. Jadi tidak hanya di Papua Barat Daya, karena memang hanya satu-satunya kayak itu di Papua yang ada di provinsi Papua Barat Daya, tepatnya di Kabupaten Sorong. Ya, ini yang kita usulkan supaya itu kayak menjadi salah satu pusat pengembangan perekonomian untuk kawasan Papua. Ya, tidak hanya untuk Papua Barat Daya. Ya. Jadi sejauh ini komunikasi yang dibangun dengan masyarakat setempat, Pak, untuk bisa mencapai strategi dan target realisasi investasi nanti seperti apa, Pak? Ya, jadi memang kita sudah mulai melakukan komunikasi itu ya. Dan banyak diantara teman-teman masyarakat adat itu yang menyambut baik ya. Ini akan kita lanjutkan lagi karena kan kita baru 1 tahun ini, kemarin memang habis waktu kita untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat administratif ya. Bagaimana pengisian pegawainya, bagaimana susun strukturnya, itu yang bersifat administratif. Mungkin tahun kedua karena saya dipercayakan untuk melanjutkan kepemimpinan ini untuk tahun kedua, mudah-mudahan itu menjadi bagian agenda yang akan saya lakukan dengan masyarakat setempat. Baik Pak. Kita masih akan berbincang lebih lanjut ini, Pak, di segmen berikutnya terkait potensi yang dimiliki Papua Barat Daya dari masing-masing wilayah administrasinya, termasuk juga sektor pariwisata. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali lagi bersama kami di Newsline dan masih membahas informasi terkait 1 tahun Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan PJ Gubernur Papua Barat Daya Bapak Muhammad Musaat. Pak, kita lanjutkan kembali nih ya Pak ya, terkait potensi yang dimiliki tentunya dari berbagai wilayah administrasi termasuk sektor pariwisata dan yang selalu ditunggu-tunggu dan yang menjadi milik bukan masyarakat Indonesia saja, tapi milik dunia adalah Raja Ampat. Seperti apa, Pak? Iya, jadi memang kita bersyukur ya karena Provinsi Papua Barat Daya ini dianugerahi Tuhan dengan potensi yang luar biasa ya. Jadi kita tidak hanya punya Raja Ampat ya,
untuk pariwisata kita punya juga Tambrau. Tambrau itu adalah hutan tropis ya, wilayah yang penuh dengan hutan tropis. Dan flora faunanya itu endemis Papuanya itu banyak di sana yang khas Papua yang tidak ada di tempat lain ya. Itu kita juga punya Sorong Selatan yang dikenal sebagai negeri 1001 sungai. Ya, jadi banyak sungai dan banyak keindahannya di sana ya. Di Maibrat juga ada danau-danau yang luar biasa yang berbeda dengan danau yang ada di tempat lain ya. Dan juga yang terpenting kultur, Mbak ya, budaya kita itu, budaya Papua Barat Daya itu khas gitu, dan itu bisa juga menjadi salah satu objek yang patut dilihat oleh masyarakat luas ya. Raja Ampat sudah sangat terkenal. Raja Ampat itu bukan milik lagi Papua Barat Daya, Raja Ampat itu milik dunia, dan beberapa waktu lalu kita diundang di Maroko oleh UNESCO ya. Dan Raja Ampat ditetapkan sebagai geopark global ya untuk Raja Ampat. Sehingga itu menjadi agenda besar kita untuk Raja Ampat dan pengembangannya ya. Tapi banyak destinasi lain yang perlu dikunjungi. Tapi yang ingin saya katakan bahwa mungkin image terhadap Papua pada umumnya, khususnya Papua Barat Daya, yang harus dirubah oleh masyarakat Indonesia ya, bahwa Papua Barat Daya atau Papua pada umumnya itu ya mungkin masih ada yang di blow up ya negatifnya, ada konflik, kemudian ada malaria ya, yang kemudian membuat banyak orang takut akhirnya ya. datang. Padahal silakan datanglah ke Papua Barat Daya, di ibu kota Papua Barat Daya, di kota Sorong misalnya. Dan bisa lihat bahwa tidak bedanya juga dengan ibu kota provinsi lain di Indonesia yang sudah duluan ada. Ya, kalau ke Raja Ampat ada anekdot di sana bahwa kalau kita mau lihat surga harus meninggal dulu, tapi kalau mau lihat surga tanpa meninggal datanglah ke Raja Ampat. Ya, itu ada surga kecil yang jatuh ke bumi, itu ada di Raja Ampat. Oleh karena itu saya menghimbau juga kepada semua masyarakat ya, bahkan di mancanegara juga, untuk mari datang, saksikan, lihat sendiri ya, jangan juga terpancing dengan isu-isu negatif yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu ya, yang mungkin tidak menginginkan itu Papua untuk berkembang ya di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini menjadi opini kita bersama ya, menjadi komitmen kita, dan harus kerja bersama kita untuk semakin mempromosikan kepada semua pihak di Papua itu aman ya, nyaman ya, dan kalau di Sorong ya tidak beda aja dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia lain ya. Dan kita terus juga menyiapkan sumber daya manusia yang handal ya, dengan tadi beasiswa generasi emas kita ya. Ada juga yang kita akan vokasi untuk pendidikan pariwisata. Saya sudah kerjasama dengan lembaga pendidikan di Swiss ya, dan juga nanti di Jepang itu untuk mempersiapkan SDM Papua Barat Daya yang kemudian mereka bisa ikut ya membangun daerahnya secara positif, dan itu akan memberikan itu yang kita sebut dengan generasi emas kita untuk ke depan mereka akan siap untuk jadi dari sektor pendidikan, sektor kesehatan itu juga sumber daya manusia ke depannya akan terus ditingkatkan ya Pak. Terakhir singkat saja Pak, harapan Bapak untuk Papua Barat Daya ke depan. Jadi kami punya tagline di Papua Barat Daya sejak saya ditunjuk sebagai gubernur, itu kita orang kuat karena torang satu. Artinya kita harus bersatu ya. Kita tinggalkan perbedaan-perbedaan. Di Papua Barat Daya itu miniaturnya Indonesia. Jadi semua suku, semua agama ya, di dalam kita sendiri di Papua sendiri itu ada banyak suku ya. Tapi mari kita bersatu ya, karena ini kekuatan kita untuk membangun Papua Barat Daya, apalagi ini provinsi baru. Pasti butuh effort yang lebih besar. Karena itu dengan semangat kita orang kuat karena orang satu, saya yakin ke depan kita akan lihat itu
keajaiban Semoga. dari timur Indonesia. negeri matahari terbit. Semoga itu juga tentunya menjadi harapan kita bersama ya Pak ya untuk Papua Barat Daya ke depan. Tadi sekali lagi tagline-nya Pak, kita orang kuat karena torang satu. Okay. Terima kasih PJ Gubernur Papua Barat Daya Bapak Muhammad Musaat sudah bergabung bersama kami di Newsline. Dan pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda kali ini. Tetaplah bersama kami, program Metro TV lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.